Kemudian begini Pak, khusus untuk Nahdlatul Ulama, sebenarnya 6 bulan yang lalu kita sudah punya kesepakatan dengan pengurus cabang NU Kabupaten Cilacap. Jadi PCNU waktu itu sudah membuat program setiap MBC NU, ada 24 Pak ya, akan mengadakan acara seperti ini. Dan pertama kali diadakan di MBC NU Kecamatan Jurugudi. Nah ini kita anggap MBC Gandrung yang mengadakan, meskipun panitianya Ansor Desa Sejaurip. Nah, Ansor Sejaurip ini Ansor yang kedua yang melaksanakan pelatihan seperti ini, karena yang pertama itu Ansor Desa Keleng, Kecamatan Kesugihan. Tetapi jauh berbeda, namanya ini lebih bagus dan lebih siap. Panitia dari Ansor Desa Sejaurip, tepuk tangan untuk pertama dari pesertanya. Itu sebenarnya kalau kelas kayak gini 30 Pak. Jadi kami beli toleransi 2 kali lipat 60, tapi di 2 kali lipatkan lagi 120, masih jebol juga sampai 125. Ini sangat luar biasa karena ini untuk pertama kali diadakan di Juleha Indonesia, DPD Kabupaten Cilacap, Korwil Sidarja. Jadi di Sidarja itu sudah ada ketua Korwilnya atau pengurus Korwilnya di sini. Juga lalu ini Pak Widiatno ya. Karena bulan ini di Sidarja, bulan depan di Kedulurja. Jadi saya berterima kasih. Ternyata Sidarja akan mempelopori Korwil di Kabupaten Cilacap. Jadi nanti akan disusul oleh Mas Jenang dan Proyek. Nah, sebagian dari Proyek sudah hadir yang diantar oleh Pak ini yang di paling depan ini yang sponsori kita juga. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Rois Surya MCNU, karena nanti sudah betul nih Bapak, nanti kemungkinan kalau ada lagi di Gandrung Mangu bisa saja Ansor Mekisari atau Ansor Bugisari gitu kan. Kenapa saya hafal? Karena saya memang buyut saya itu ada di Gandrung Manis Pak. Jadi saya itu anak yang hilang dan sedang kembali ke ini. Jadi kemudian berikutnya Pak, Juleha Indonesia DPD Kabupaten Cilacap, ini DPD pertama kali ada di Jawa Tengah. Nah, jadi boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi 2019 kita DPD pertama di Jawa Tengah yang berdiri. Dan sekarang sudah ada 9 atau 10 DPD. Tapi karena kita itu anak baru, putra sulung, jadi memang harus lebih maju dari kabupaten yang lain. Sehingga penampilan kita juga sudah berbeda nih Pak Ustadz Iskandar, Ustadz Pak Kuat ya, Ustadz Marianto. Ini memang memperkenalkan diri dengan tampilan yang berbeda supaya panjenengan nanti ikut kita. Jadi kalau nyembelih hewan kurban besok tidak ingat-ingat loh Pak. Pakai rompi, terus ini rompinya rompi seragam DPD Kabupaten Cilacap, ikut pakai kaos. Lagi, tapi ini juga kalau topinya bukan topi yang ada lamanya, kita pakai pin Pak nih. Ya. Jadi saya menyarankan nanti Bapak menjalani Idul Kurban itu sudah kagungan kaos, sudah ya, sudah kagungan rompi, sudah punya pin. Kalau pulang dari fintech bawa. Dan satu lagi KTK. Jadi Bapak diharapkan Pak nanti setelah ini langsung sore nanti dibagikan. Bukan lulus. Jadi jenengan tidak boleh tidak lulus, jadi dipaksa lulus nanti. Jadi mau tidur dan ngantuk tetap lulus Pak ya. Karena sertifikatnya sudah kita siapkan. Nah, syarat ini salah satu sertifikat nanti itu syarat membuat KTA. Jadi sertifikat yang nanti sore Bapak terima ditambah foto KTP akan menjadi ini Pak, kartu tanda anggota Juleha Indonesia DPD Kabupaten Cilacap. Ini fungsinya apa? Satu untuk identitas, jadi ditaruh di dompet. Yang kedua kalau orang ketilang kasus pembunuhan kan jadi kan mewakili Israel ya, membunuh
Hewan-hewan ya Pak. Tapi suatu saat terjadi kemungkinan dulu juga pernah terjadi di Gandrung Mangu ada kasus pembunuhan. Maka lokasinya itu dilokalisir oleh polisi. Bapak lewat situ kok membawa senjata tajam. Jangan Pak. Tahu lagi kasus kayak gini kok membawa beduk, membawa benda. Tapi kalau Bapak punya ini tunjukkan. Pak, ini KTA saya Julia. Kalau ini Julia memang membawa bedok dan jadi aman itu Pak ya. Jadi salah satu fungsi dari kartuan. Jadi diharapkan nanti Bapak sekondur dari sini menghubungi panitia kirim foto KTP supaya diproses KTA-nya. Dan ini sudah kita daftarkan di Kesbangpol Kabupaten Cilacap. Jadi data-datanya yang punya KTS sudah kami kirim langsung ke Kesbangpol Kabupaten Cilacap. Soalnya besok ada pemilu, paling tidak Bapak pergi-pergi bawa bedok sudah diamankan oleh kartu ini Pak ya. Kemudian Pak Rois Surya nih Pak Sekjen ya. Jadi Julia ini memang betul profesi baru Pak. Jadi kalau dulu mungkin Pak Mungkin dulu mungkin tukang sumber, tapi sejak keluar atau ditandatangainya Undang-Undang Nomor 33 2014, maka resmi Julia Indonesia merupakan profesi baru. Artinya begini Pak, sejak 2014 MUI memberikan fatwa tidak mengizinkan lagi daging dari luar Indonesia masuk ke Indonesia. Maka syaratnya di semua negara di luar Indonesia dagingnya disembelih oleh Julia, sehingga muncul jenis pekerjaan baru TKI Julia. Jadi nanti Bapak terima sertifikat yang di bawah 40 tahun, biasanya sudah 40 tahun ke atas ini ya Pak. Kerja di luar negeri. Itu nanti sertifikat itu bisa untuk mendaftar jadi TKI Julia. Dengan sertifikat yang nanti sore Bapak terima, itu nanti Bapak akan dapat per bulan 12 sampai 15 juta. Nah tentu nanti dikontrak 2 tahun. Nah nanti setelah 2 tahun di sana, jenengan dia akan mikir TKI saya kok cuma 15 juta nih. Padahal teman saya 25 sampai 40 juta. Bedanya apa? Bedanya di sertifikat Pak. Jadi dia nih sebenarnya hari ini diberi sertifikat yang sertifikat pada 2. Sertifikat kenalan dengan orang Julia. Nanti jangan bisa mengikuti pelajaran lagi, namanya sertifikat BNSP. Ini berlaku untuk seluruh dunia. Nah itu Bapak dimulai bayarannya selawe tekan 40. Jadi saya sampaikan ini supaya putranya panjenengan, ponakan jenengan, tanggane jenengan sing usianya di bawah 40 dan mau berprofesi Julia. Ikuti kayak gini dulu, nanti dilanjutkan oleh sertifikat yang lebih tinggi, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Kerja. Itu kemudian betul ada Pak Roy Surya tadi, kita dalam posisi darurat halal khususnya untuk unggas, karena ayam basur banyak, puyuh itu memang diragukan kehalalannya karena matinya bukan mati di disembelih, tapi matinya masuk air panas gitu. Jadi disembelih begini betul Pak, tadi kan ada kolong hulkum sama mania belum putus ya, tidak cukup ya. Tapi kalau dilempar di air panas mati, ya itu tidak betul Pak, karena itu matinya tidak disembelih tapi apa? Nah yang satu lagi dari Pak Widadi, kalau daging yang disembelih oleh Julia dipastikan lebih manis dan lebih awet. Kenapa? Karena pemangnya benar, darah maksimal bisa dikeluarkan sehingga tidak lagi ada darah dalam daging. Dampaknya itu akan mengeluarkan namanya glikogen yang memberikan rasa manis sekaligus mengawetkan. Jadi Bapak kalau lihat di etalase sate kambing Pak digantungi Pak, itu merupakan satu proses penyembelihan sebenarnya. Kalau digantung itu dirayukan itu supaya glikogennya keluar sehingga rasa daging lebih manis dan awet, bukan untuk pamer itu ya Pak. Jadi jangan dikira
pamer ini sampilnya paling ganteng. Ya, sekarang dia sudah feedback sudah kan, dia sudah mulai tahu tentang itu. Dan yang terakhir nih karena sudah 4 orang yang pidato ya, jadi saya nggak akan memperpanjang. Kita mulai bentek boleh terlambat, tapi selesai tetap tepat waktu Pak. Jadi sudah tambah 1 jam, nanti tetap ada zuhur penyampaian materi selesai. Ya, setelah makan siang praktek, kemudian nanti menjelang asar kita akan tanya jawab dulu. Jadi dengan selama menerima materi tidak diizinkan bertanya dulu. Soalnya nanti memperlama proses penyampaian materi yang akan kita berikan itu ada 5 orang ya, yang akan memberikan 13 kompetensi. Jadi karena saya sudah terlanjur tampil awal, hingga nanti saya akan memberikan kompetensi yang terakhir. Jadi, saya kira demikian. Soal Bapak Rois ini sudah ditunggu di tempat lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.